Hey Sobat Abeng, jumpa lagi dengan Abeng Channel ya. Kali ini Abeng Channel akan mengcompare ya secara fisik. Karena ini unit baru semua ya. Ini menurut data dari bawaan dari pabrik ya, yang tertera di dalam cover-covernya. Oke sobat, ini ada 4 mesin las, speknya 450 watt ya. Sebelumnya saya akan membahas ya, sebuah mesin las sebenarnya 450 watt itu hanya sebagai iming-iming aja sobat. Kalau sobat paham ya, itu hanya untuk sejenis apa namanya itu, pemanis lah namanya kalau untuk dunia mesin las ya. Karena sebenarnya 450 watt itu saya yakin itu susah untuk ngelas ya, karena 450 watt itu paling disetting ampere sekitar 30 ampere aja, itu baru mungkin dapat di 450 watt. 40 ampere itu buat melas apa ya? Nah itu hanya sebagai pemanis saja. Sebenarnya mesin las ini kalau dibilang nanti runningnya itu ya di sekitar 900-an lah ya sobat. Jadi sobat, di sini ada tulisannya 450 watt, Lakoni 450 watt, Ryu 450 watt, sebenarnya itu nggak ada. Sebenarnya ini hanya untuk ampere terendah ya, bisa dikatakan ampere terendah, bisa bermain di 450 watt tapi dengan ampere yang sangat rendah. Oke sobat, yang pertama di sini ada bench ya. Ini untuk harganya sekitar 495.000. Kemudian ada Lakoni, di sini harganya sekitar 454. Kemudian ada Ryu, harganya sekitar 484. Kemudian di sini ada Redbo. Ini bukan 450 watt ya, karena ini mesin las punya saya yang pertama ya. Ini sudah saya pakai. Ini dia nggak ada embel-embel 450 watt, karena zaman dulu itu pertama itu nggak ada. Dia hanya mesin las 105 ampere, jadi maksimal setting ampere ini di 105 ampere. Mesin lasnya sangat kecil ya, karena ini 120 ampere maksimal, ini sama 120 ampere, ini sama di 120 ampere ya. Jadi ini 105 ampere aja maksimal. Ini wattnya paling kecil ini sobat, kalau untuk dari wattnya ya. Kemudian dari dati cycle ya, kalau dari dati cycle dia untuk mesin las yang bench ini sama ya, dati cycle-nya sama punya Ryu, dia bisa 100% di ampere 93. Jadi di ampere 93, di ampere 93 mesin las Ryu sama mesin las bench ini mampu 100%, artinya mampu 10 menit operasi nonstop. Kalau di setting di 120 ampere untuk yang Ryu dan yang bench yang ini hanya mampu beroperasi 60% dati cycle, yang artinya hanya 6 menit saja bisa beroperasi dan hanya 4 menit untuk mendinginkan mesin. Kalau untuk yang Lakoni ini full nonstop di 120 ampere, ini bisa nonstop 10 menit tanpa berhenti ya. Ini di atas kertas ini sangat unggul sekali ya, karena di 120 ampere aja ini bisa 100%, sedangkan ini hanya mampu di 60% untuk 120 ampere ya. Jadi Lakoni sangat unggul ya. Kemudian untuk yang Redbo ini sama, ini 60% di ampere 105 ya. Kemudian bermain 100% dia di ampere 83 untuk yang Redbo ini. Untuk harga ini memang mahal ya untuk Redbo ini, karena ya menurut saya one tech terus bagus,
Untuk ketebalan plat dan materialnya ini sangat kokoh ya, kabelnya pun beda sobat. Di antara 4 ini paling bagus untuk materialnya. Sekedar informasi ya sobat, mesin las ini kadang orang salah arti ya. Aku beli merek ini kok cepat rusak, aku beli merek ini kok baru buat ngelas berapa menit sudah gosong, sudah nggak mau nyala. Sebenarnya mungkin salah ini ya, salah persepsi. Jadi buat sobat semua, mesin las ini biasanya itu dibawahi dari sana itu dosis dari yang punya pabriknya, namanya dirty cycle. Jadi dipahami ya, kalau setiap pembelian mesin las dirty cycle itu harus dipahami betul-betul. Dirty cycle itu satuannya 10/10 menit ya sobat. Jadi kalau 100% artinya bisa beroperasi full 10 menit. Kemudian untuk misal tertera di situ dirty cycle 60%, artinya yaitu 60% dari 10 menit. Jadi cuma diizinkan beroperasi 6 menit dan yang 4 menit untuk mendinginkan mesin. Jadi sobat jangan salah arti ya. Makanya kadang mesin las kok tidak awet ya, karena begitu mengelas kawatnya panjang. Buat ngelas tidak habis-habis karena kawatnya besar. Itu diterusin sampai melewati dirty cycle yang diizinkan ya. Ya akhirnya jebol, hangus, terbakar. Ya itu sobat. Mungkin itu ya sobat yang bisa saya bagikan ya. Kuncinya setiap mesin las semakin besar ampernya itu akan semakin awet, karena kemungkinan di situ itu dirty cycle-nya makin tinggi. Tidak terkecuali ya. Makanya sobat kalau misal membeli mesin las, lihat dulu dirty cycle-nya. Pastikan dirty cycle-nya itu tinggi. Kalau bisa 100% di ampere maksimal. Itu jamin akan awet alatnya. Oke sobat, mungkin itu ya video dari saya ya. Semoga bermanfaat buat sobat semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar channel ini makin berkembang dan sobat tidak ketinggalan informasi tentang mesin-mesin perkakas dan kunci hand tool ya. Karena di channel ini kita akan membahas, mengulas mengenai harga, tempat membeli, rekomendasi buat sobat yang membutuhkan power tool dan hand tool ya. Jadi sobat jangan ragu untuk subscribe channel ini, karena di channel kita ini insya Allah kita akan aktif ya, memberi solusi atau menjawab pertanyaan dari sobat semua. Di saat sobat mau mencari alat, misal mau beli apa, tanyakan saja di mana yang paling murah. Insya Allah nanti saya akan rekomendasikan toko yang paling murah ya sobat. Sekedar informasi, di saat sobat membeli power tool, kan power tool memang mesin-mesin kan berat-berat ya sobat. Saya akan merekomendasikan sobat menggunakan aplikasi Bukalapak, karena di Bukalapak itu ada fitur pengiriman Gen E tracking ya, yang tidak dimiliki di aplikasi online, penjualan online di Indonesia ya, kayak Tokopedia, Shopee, itu nggak ada. Yang ada di Bukalapak saja. Di Tokopedia itu ada, itu menggunakan logistik apa gitu kan, jasa kirim, cuma tidak semurah seperti JNE tracking. Apalagi sobat membeli mesin bor duduk besar atau apa di atas 50 kilo, itu kalau sobat menggunakan jasa kirim yang reguler itu mungkin sudah 700.000 sampai 1 juta. Tapi di saat sobat menggunakan JNE tracking itu hanya kena di 200.000. Bayangin, sangat hemat. Makanya kalau beli power tool berat, pakai aplikasi Bukalapak sobat. Insya Allah kedepannya channel ini akan membahas tentang dunia perbengkelan ya. Nanti kedepannya saya akan datengin
ini ya, apa namanya, mengcompare cut off, kemudian ada lagi nanti kayak bor magnet. Itu saya nanti akan rekomendasikan lah brand apa yang cocok dan murah dengan kualitas yang bagus ya sobat. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang nggak berkenan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.